Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmelisa Rumpait dari kelas PIPA A24 dengan NIM 4243351010. Baik, adapun pada video kali ini di sini saya akan memberitahu tentang keanekaragaman pada jambu biji. Nah, yang pertama kita masuk dulu dalam pengertian apakah itu jambu biji. Jambu biji adalah Pisidium guazapa atau sering juga disebut dengan jambu batu, jambu siki, dan jambu klotok. Adalah taman tropis yang berasal dari Brazil yang disebarkan ke Indonesia melalui Thailand. Jambu batu memiliki buah yang berwarna hijau dengan daging buah yang berwarna hijau atau merah dan berasa asam manis. Buah jambu batu dikenal mengandung banyak vitamin C. Buah jambu biji juga merupakan buah yang mengandung antioksidan. Antioksidan ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Manfaat buah jambu biji yang lain adalah melancarkan sistem pencernaan. Hal ini karena jambu biji mengandung serat yang tinggi dan dapat mencegah sembelit dan menjaga kesehatan usus. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita kenal dulu klasifikasi dari jambu biji atau Pisidium guazapa. Nah, yang kerajaannya itu adalah Plantaceae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Myrtales, familinya Myrtaceae, genusnya Pisidium, dan spesiesnya Pisidium guazapa L. Nah, yang selanjutnya kita kenali dulu sebelum masuk tentang keperbedaannya. Di sini kita masuk pada macam-macam jenis jambu. Yang pertama yaitu jambu biji kristal. Pengembangannya di Indonesia mulai diperkenalkan oleh IPB atau Institut Pertanian Bogor. Jambu biji kristal sebetulnya tidak benar-benar berbiji. Jumlah bijinya kurang dari 3% bagian buah sepintas jambu biji kristal hampir tidak berbiji. Lanjut yang kedua yaitu jambu Tanjung. Di sini jambu Tanjung Barat memiliki dua varian, berdaging buah putih dan berdaging merah. Yang berdaging putih dikenal sebagai jambu susu putih, lebih digemari karena rasanya lebih manis. Yang berdaging buah merah kurang disukai karena buahnya cepat membusuk dan rasanya kurang manis. Kulit buah tipis berwarna hijau kekuningan bila masak. Nah, yang selanjutnya yaitu jambu biji getas. Jambu biji getas merah adalah varian jambu biji yang berdaging hijau sampai ke kuning-kuningan dan berisi merah muda. Jambu ini bentuknya agak melonjong dan rasanya kurang manis, tetapi jambu ini memiliki khasiat yang baik karena mengandung tanin quercetin, glikosida, quercetin, flavonoid, minyak asiri, asam ursolat, asam pisidiolat, asam keratogolat, asam oleanolat, asam guazaperin, dan vitamin. Nah, yang selanjutnya yaitu jambu biji Australia. Pada jambu biji Australia diintroduksi dari Australia. Kekhasannya adalah daunnya berwarna merah keunguan. Walaupun buahnya dapat dimakan, biasanya orang menanam di pekarangan lebih sebagai tanaman hias. Buahnya manis bila sudah matang tetapi tawar bila belum matang. Nah, yang selanjutnya yaitu jambu sukun atau biasa arti dari sukun itu adalah tidak berbiji. Nah, jambu varietas unggul ini memang tidak berbiji. Kalaupun ada hanya 2-3 biji. Daging buahnya putih kekuningan dengan rasa manis agak asam, teksturnya agak keras, renyah, dan beraroma wangi. Bentuk buahnya mirip apel dengan ukuran panjang antara 4-5 cm. Nah, yang selanjutnya yaitu jambu bangkok. Jambu bangkok merupakan sebutan untuk jambu biji dengan buah yang besar. Beberapa memang diintroduksi dari Thailand. Salah satunya adalah jambu sari. Bentuk buahnya bulat sempurna dengan garis tengah sekitar 10 cm. Ukuran buah mentahnya lebih besar daripada ketika matang. Nah, di sini saya membandingkan antara keanekaragaman pada jambu biji di Sumatera dan jambu biji di Jawa. Nah, pada jambu biji di Sumatera yang ada di desa Namoriam
Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di sini keanekaragamannya itu bahwasanya kebun jambu biji ini yang terletak di Desa Namoriam, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, secara geografis berada pada A 3,44 derajat LS dan 98,61 derajat BT dengan kemiringan lahan 0-8% serta ketinggian tempat kurang lebih 101 mdpl. Suhu rata-rata 20 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 80-90%. Pada hasil pengamatan menunjukkan bahwa panjang daun jambu biji berkisar antara 7,5 sampai 15,0 cm dengan lebar daun antara 5,0 sampai 6,0 cm. Buah jambu biji memiliki tipe buah tunggal dan termasuk buah beri atau buni, yaitu buah yang daging buahnya dapat dimakan. Buah jambu biji juga memiliki kulit buah yang tipis dan permukaannya yang halus sampai kasar, serta perbedaan dalam bentuk buah, ukuran buah, daging buah, maupun rasanya. Tanaman jambu biji memiliki batang muda berbentuk segi empat, sedangkan batang tua berkayu keras, berbentuk gilik dengan warna coklat. Permukaan batang licin dengan lapisan kulit yang tipis dan mudah terkelupas. Lingkar dan diameter batang paling besar terdapat pada varietas Getes dengan rentang nilai berturut-turut 44, 26, 24,5, 21,3 cm. Lingkar dan diameter batang yang terkecil terdapat pada varietas Australia dengan rentang nilai 9,5 sampai 12 cm. Nah, adapun keanekaragaman pada varietas jambu biji yang ada di Sumatera bisa kita lihat pada tabel berikut, di mana karakter itu terbagi menjadi bentuk buah, warna buah, tekstur buah, ketebalan buah, rasa, ukuran biji, dan persebaran biji. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada jambu biasa bentuk buahnya itu bulat, pada warnanya hijau tua, tekstur buahnya rapuh, ketebalan buahnya tebal, rasanya manis, dan ukuran bijinya besar, persebaran bijinya jarang ke tengah. Nah, pada jambu biji sari kita lihat bahwa bentuk buahnya bulat, warnanya hijau keputihan, tekstur buahnya rapuh, ketebalan buahnya tebal, rasanya manis, ukuran bijinya halus, persebaran bijinya tersebar banyak, beda dengan yang jambu biasa tadi. Nah, kita lihat lagi pada tabel bahwa di jambu Getes bentuk buahnya bulat, warnanya hijau kekuningan, tekstur buahnya lembut, ketebalan buahnya tebal, rasanya manis keasaman, ukuran bijinya besar, dan persebaran bijinya rata ke tengah. Nah, pada jambu Australia kita lihat bentuk buahnya bulat, warnanya masaknya itu merah, tekstur buahnya lembut, ketebalan buah tidak tebal, rasanya pahit, ukuran bijinya itu besar, dan persebaran bijinya rapat ke tengah. Nah, pada jambu biji sari putih, bentuk buahnya itu bulat, warna masaknya itu hijau kekuningan, tekstur buahnya itu lembut, ketebalan buahnya tipis, rasanya manis, ukuran bijinya besar, persebaran bijinya banyak ke tengah. Nah, pada jambu biji kristal, bentuk buahnya bulat keriting, warna masaknya hijau kekuningan, tekstur buahnya lembut, ketebalan buahnya tebal, rasanya manis, dan di sini pada jambu biji kristal tidak terdapat pada tabel ukuran biji maupun persebaran bijinya. Nah, selanjutnya yaitu keanekaragaman jambu biji di Jawa Tengah. Produksi jambu biji di Jawa Tengah dengan jumlah terbanyak pada tahun 2016 adalah Kabupaten Kendal. Jumlah produksi di Kendal sebanyak 22,255 ton atau sekitar 36,60% dari jumlah produksi di Jawa Tengah. Pertumbuhan jumlah produksi jambu biji di Kabupaten Kendal harus meningkat setiap tahunnya. Kabupaten Kendal memiliki lahan yang digunakan untuk pertanian relatif luas sebesar 75,92% dari 1.002 km persegi keseluruhan wilayahnya. Varietas yang dibudidayakan adalah jambu biji Getes merah yang merupakan hasil persilangan jambu biji pasar minggu, jambu biji dan jambu biji Bangkok.
Memiliki ukuran yang besar dan tampak mulus mengkilap, meskipun kurang manis jika dibandingkan jambu pasar minggu, tetapi memiliki khasiat yang lebih banyak. Jambu biji dapat berubah sepanjang tahun dan pedagang memasok jambu biji ke pasar setiap minggu. Hal tersebut menjadi kekuatan untuk menjaga ketersediaan jambu biji di pasar supaya permintaan jambu terpenuhi setiap minggunya. Nah, baik, di sini adapun perbedaan dari jambu Sumatera dan Jawa. Perbedaan bentuk jambu biji yang tumbuh di Sumatera dan Jawa bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti iklim, kondisi tanah, dan varietas yang dibudidayakan di masing-masing daerah. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini ukuran dan bentuk buah. Jambu biji yang ada di Sumatera, terutama di daerah dataran rendah atau pesisir, cenderung memiliki buah yang lebih besar dan tebal dagingnya. Beberapa varietas seperti jambu biji merah Sumatera dikenal memiliki ukuran yang cukup besar dengan bentuk agak bulat atau sedikit lonjong. Jambu biji di Jawa, terutama di daerah pegunungan atau dataran tinggi, seringkali memiliki ukuran yang lebih kecil atau sedang dibandingkan dengan yang ada di Sumatera. Bentuknya bervariasi, namun jambu biji dari Jawa sering memiliki bentuk yang lebih bulat dan lebih ramping. Nah, adapun perbedaan selanjutnya yaitu dari warna dan tekstur daging buah. Di Sumatera banyak jambu biji yang memiliki daging buah yang lebih tebal, lebih lembut, dan seringkali lebih manis. Warna daging buahnya bisa bervariasi, tetapi jambu biji merah dari Sumatera terkenal dengan daging buah yang berwarna merah muda atau merah tua dengan rasa manis dan sedikit asam. Nah, yang di Jawa, jambu biji dari Jawa biasanya memiliki daging buah yang sedikit lebih padat dan teksturnya yang lebih sedikit berair dibandingkan dengan yang ada di Sumatera. Warna daging buah juga bervariasi, tetapi jambu biji putih atau kunir lebih umum ditemukan di Jawa dengan rasa yang lebih segar dan terkadang sedikit lebih asam. Nah, sebelum kita lanjut, tadi di sini jambu biji putih atau kunir-kunir itu yaitu jambu biji yang berwarna hijau atau kuning. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan dari rasa. Rasa jambu biji dari Sumatera umumnya lebih manis dengan sedikit rasa asam, terutama pada varietas jambu biji merah. Kandungan gula yang lebih tinggi dapat mempengaruhi rasa yang lebih kaya dan intens. Rasa jambu biji di Jawa cenderung lebih beragam. Beberapa jenis bisa lebih asam, terutama yang tumbuh di dataran tinggi atau daerah yang lebih kering. Jambu biji dari daerah pegunungan Jawa juga bisa lebih segar dan kurang manis dibandingkan dengan yang ada di Sumatera. Nah, adapun selanjutnya yaitu perbedaan dari varietasnya. Di Sumatera, varietas jambu biji merah seperti Pisidium guazavapar red cukup populer. Varietas ini seringkali menghasilkan buah yang lebih besar berwarna merah cerah dengan rasa yang manis dan khas. Yang di Jawa, selain jambu biji merah, varietas seperti Pisidium guazavapar putih dan Pisidium guazavapar kunir atau berwarna kuning dan hijau lebih banyak ditemukan. Jambu biji putih atau kunir di Jawa seringkali memiliki rasa yang lebih segar dan cenderung lebih asam. Nah, yang selanjutnya yaitu dari perbedaan dari kondisi tanah dan iklim. Di Sumatera dengan kondisi tanah yang lebih subur dan iklim tropis yang cenderung lebih lembab, jambu biji Sumatera seringkali tumbuh lebih cepat dan menghasilkan buah yang lebih besar. Seperti yang kita ketahui bahwa di Sumatera itu penghasil banyak buah-buahan itu ada di daerah Prastagi ya teman-teman. Nah, kalau di Jawa, jambu biji yang tumbuh di dataran tinggi seringkali memiliki pertumbuhan yang lebih lambat, tetapi menghasilkan buahnya dengan rasa yang lebih segar, terutama di daerah curah hujan yang tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan dari ketahanan dan perawatan. Jambu biji di Sumatera yang lebih banyak ditanam di daerah dataran rendah cenderung lebih tahan terhadap suhu yang lebih panas dan kelembapan tinggi, yang mempengaruhi pertumbuhannya menjadi lebih subur. Yang di Jawa, terutama daerah dengan ketinggian lebih tinggi, jambu biji sering kali lebih tahan terhadap perubahan suhu yang ekstrim dan cenderung membutuhkan perawatan yang lebih teliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dari keanekaragaman jambu biji tadi, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan jambu biji di Sumatera maupun di Jawa, macam-macam dari jambu biji dan klasifikasi jambu biji. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.